Halo semua, selamat datang kembali masih di Project Review dengan saya Putu Reza. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah ponsel flagship dari Lenovo yaitu 5Z2 Pro. Seluruh bodi bagian belakang dari 5Z2 Pro terbuat dari material metal yang terasa sangat solid. Dari segi penampilan pun, ponsel yang satu ini tampak sangat premium. Namun kenyamanan saat perangkat berada di tangan justru menjadi tebusannya. Dengan ukuran perangkat yang besar dan desain yang tergolong kaku, 5Z2 Pro tidak terasa nyaman di tangan. Material metal yang premium tadi justru membuat perangkat ini terasa licin dan sulit digenggam terutama dengan satu tangan. Permukaan bodi belakang yang flat juga makin memperburuk keadaan. Meski di sisi kiri dan kanan belakang dibuat sedikit melengkung tapi tidak cukup membantu. Masalah lain dari penggunaan material metal tidak lain adalah soal panas. Dengan prosesor yang punya performa kelas atas serta layar resolusi tinggi, 5Z2 Pro ini sangat mudah menjadi panas saat dipakai dalam intensitas tinggi. Terlepas dari itu, ponsel berlayar 6 inci ini tetap punya nilai positif soal desain. Bezel di kiri dan kanan layar yang begitu tipis membuat pengalaman yang ditawarkan saat menikmati konten multimedia meningkat. Tidak itu saja, bezel yang tipis tadi juga berkontribusi menjaga ukuran ponsel menjadi tidak lebih besar lagi dari yang sekarang. Penempatan tombol power di sisi kanan tengah sudah ideal untuk perangkat seukuran 5Z2 Pro. Tombol volume ada di sisi kiri dan sedikit lebih di atas dari tombol power. Seandainya posisinya sedikit lebih ke bawah, tombol tersebut akan makin nyaman ditekan. Slot micro SIM card bisa ditemukan pengguna tepat di atas tombol power. Yang istimewa, 5Z2 Pro yang merupakan flagship ini mendukung dua buah SIM card. Suatu hal yang tidak biasa untuk sebuah ponsel jagoan dari sebuah vendor. Satu slot SIM card bisa digunakan untuk mengaktifkan layanan data 4G, sedangkan yang satu lagi hanya dapat menerima konektivitas 2G saja. Berbuka layar ekstra besar untuk sebuah ponsel, ukuran 6 inci pada 5Z2 Pro sangat pas bagi pengguna yang banyak memakai untuk kebutuhan multimedia. Panel IPS LCD yang ada menjadikan akurasi warna yang dihasilkan lebih akurat walaupun dari segi kontras dan saturasi tidak sebaik AMOLED. Resolusi 2K atau 2560x1440 menjadi menu utama dari layar 5Z2 Pro. Soal ketajaman gambar, rasanya kualitasnya tidak perlu diragukan lagi. Teks-teks yang muncul saat browsing terlihat sangat tajam dan enak dibaca. Icon-icon aplikasi pun juga terlihat sangat baik. Namun sayangnya, pengalaman multimedia yang sudah sangat baik secara visual tersebut tidak didukung dengan audio yang baik. Output yang dihasilkan dari speaker memang sudah cukup nyaring, namun sayangnya peletakannya ada di sisi bawah perangkat. Pada penggunaan mode landscape, posisi tersebut sangat rentan tertutup oleh tangan sehingga suara yang keluar dari speaker tidak akan maksimal. Yes, Lord Vader. I've reached the main power generators. The shield will be down in moments. I start removing. Secara default, 5Z2 Pro berjalan pada Android KitKat 4.4.2 yang ditemani dengan user interface Vibe. Bagi yang sudah familiar dengan Vibe UI, tampilan yang disajikan tidak berbeda dengan ponsel Lenovo lainnya. Home screen yang ada masih tetap tanpa app drawer seperti layaknya iOS atau MIUI. Hanya saja dengan pilihan warna dan bentuk icon yang ada, rasanya UI ini tidak untuk disukai oleh semua orang. Selain perubahan dari segi penampilan UI, ada beberapa fitur menarik lain yang bisa dipakai saat pengguna menggunakan 5Z2 Pro. Dari menu feature di tab setting, ada banyak opsi gestur yang ditanamkan pada 5Z2 Pro. 3D gesture yang salah satunya mirip dengan Air Gesture Samsung bekerja cukup baik dan responsif. Namun sayang, transisinya terasa lambat dan justru mengurangi kenyamanan. Fitur microscreen untuk mengecilkan layar guna mempermudah penggunaan satu tangan sangat sulit diaktifkan. Saya sudah mencoba menggambar huruf C seperti yang diinstruksikan, tapi tetap tidak terjadi apa-apa. Dilengkapi dengan deretan spesifikasi kelas atas seperti Qualcomm Snapdragon 801 quad-core 2,5 GHz, GPU Adreno 330 dan juga RAM 3 GB, ekspektasi tinggi soal performa tentunya tidak terhindarkan. Kenyataannya, performa ponsel besar ini memang patut diacungi jempol. Tidak ada tugas yang tidak bisa dijalankan dengan baik pada penerus dari seri K900 ini. Transisi antar layar dan multitasking berbagai macam aplikasi bisa berjalan mulus. Aktivitas browsing juga sangat nyaman dan tanpa jeda sekalipun banyak konten gambar yang ditampilkan. Soal gaming pun demikian. Game grafis tinggi sekelas Modern Combat 5 bisa dimainkan dengan baik dan tentunya bebas dari lag. Strike two.
bekal kapasitas 4000 mAh tentunya sangat menarik, terlebih untuk para power user yang kerap intens saat memakai perangkat. Dalam penggunaan dengan intensitas tinggi untuk konten multimedia seperti game dan menonton video di YouTube, 5Z2 Pro mampu menyala 12-16 jam. Sedangkan untuk penggunaan santai seperti social media atau online chat, butuh hampir 2 hari untuk mengosongkan baterai yang ada. Di sektor kamera, resolusi yang disematkan Lenovo pada 5Z2 Pro tergolong bagus dengan angka 16 megapiksel. Tidak itu saja, kamera tadi juga dilengkapi dengan dual LED flash serta optical image stabilization. Untuk mengambil foto pada 5Z2 Pro, Lenovo menyediakan dua buah alternatif yaitu Smart Camera dan Professional Camera. Smart Camera tidak berbeda dengan mode auto pada umumnya sehingga memudahkan siapa saja untuk mengambil gambar dengan hasil baik. Sedangkan untuk Professional Camera, seperti namanya adalah mode yang memberikan kontrol lebih pada penggunanya. Pengaturan ISO, white balance, fokus, dan lain sebagainya bisa dilakukan pada saat menggunakan mode yang satu ini. Hasil foto yang didapatkan dengan menggunakan 5Z2 Pro sudah bisa dikatakan sangat baik. Detailnya begitu terjaga sekalipun foto di crop. Akurasi warna yang ditampilkan juga bagus, hanya saja dengan tingkat saturasi yang sedikit lebih tinggi. Performa low light-nya juga jempolan berkat kontribusi OIS yang mampu meminimalisir efek getaran tangan saat memegang perangkat. Noise pada foto dengan cahaya kurang memang tetap ada, namun dengan jumlah yang terbilang minimal. Untuk kamera depan, 5Z2 Pro dipersenjatai resolusi 5 megapiksel. Hasil foto selfie-nya memuaskan dan sudah lebih dari cukup paling tidak untuk standar sebuah kamera depan saat ini. Namun sedikit sayangkan lensa kamera depan ponsel ini tidak wide, jadi sedikit kurang nyaman untuk foto beramai-ramai. Rekaman video resolusi 4K sudah bisa dilakukan memakai 5Z2 Pro. Hasil yang terlihat di layar ponsel memang bagus dengan detail yang lebih tinggi, tapi tetap tidak signifikan dibanding dengan kualitas Full HD. Kesimpulannya, Lenovo 5Z2 Pro ini adalah salah satu paket ponsel besar yang penuh tenaga. Spesifikasi yang ditawarkan seperti paket prosesor dan RAM kelas atas, baterai kapasitas ekstra besar, serta kamera yang dapat diandalkan menjadi poin plus besar. Segala aktivitas dapat ditangani dengan baik oleh flagship Lenovo yang satu ini. Hadir dengan dukungan konektivitas 4G dan bandrol harga yang sebenarnya tidak bisa dikatakan mahal, wajar rasanya jika nanti banyak mata yang melirik ponsel yang satu ini. Baiklah, sekian review saya kali ini untuk Lenovo 5Z2 Pro. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Have a nice day!